Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wattabi'in ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Syekh Abu Talib Al-Maqi radhiyallahu anhu, wal ikhlasu 'inda al-mukhlisin ikhrajul khalqi 'an muamalatil khaliq wa awwalul khalqi an-nafsu, wal ikhlasu 'inda al-muhibbin alla ya'mala 'amalan li ajli an-nafsi wa illa dakhala alaihi mutabaqatul ibadi aw taswifi ila huzn tab'i. Nah, di sini kita masih membahas kalam daripada Ibnu Athaillah, masih kalam yang nomor 10 yang kemarin, yaitu masalah pentingnya ikhlas, yaitu pentingnya kita nih menyimpan yang ada di hati, ataupun menyimpan daripada amaliyah secara zahir, dan menyimpan daripada rahasia-rahasia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melewati hati kita, melewati pikiran kita, ataupun melewati mimpi, yang itu kalau seandainya diceritakan ataupun dikisahkan, diri kita masih belum siap untuk kena puji. Kalau diri kita jatuh kepada namanya riya, karena riya itu disebut adalah syirik khafi, syirik yang tersembunyi, dan itu salah satunya adalah penyakit hati. Pingin dipuji, riya, kemudian suka dengan pujian, suka dengan sanjungan, ingin dimuliakan, itu adalah salah satu penyakit dari hati. Sumbernya daripada penyakit tersebut adalah karena awalnya diri punya kelebihan. Setelah punya kelebihan, yaitu dia ceritakan. Setelah dia ceritakan, akhirnya dia mendapat gelar, punya kedudukan. Sedangkan kedudukan tersebut dia belum siap untuk menyandangnya, maka mempengaruhi kepada hatinya, yaitu hatinya menjadi kotor. Dikatakan ada seorang ulama namanya Abu Talib Al-Maqi radhiyallahu anhu, ikhlas itu ada terbagi 3, kata beliau. Yang pertama, ikhlasnya orang ahli ikhlas biasa.
Yang kedua, ikhlasnya orang muhibbin. Yang ketiga, ikhlasnya orang bertauhid. Nah, kita bahas satu-satu. Adapun ikhlasnya orang yang mukhlisin, yaitu adalah mengeluarkan makhluk seakan-akan makhluk yang ada yang bergerak daripada geraknya Allah. Jadi dikeluarkan dulu sifat kemakhlukan tersebut, bahwa tidak ada yang melakukan, tidak ada yang bergerak, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah sampai ke sana, bahwa tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berdiam, tidak ada yang bekerja, tidak ada yang kelakuan yang nampak oleh mata kita ataupun yang dirasa oleh panca indera kita, hanya gerak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita beribadah, kita hilangkan diri kita. Misalnya kita membaca Al-Quran, kita hilangkan diri kita, bahwa kita tuh hanya sekedar dititipkan, pinjaman saja. Jadi di situ tidak ada keakuan dalam beribadah. Kemudian kita melihat daripada yang lain, misalnya selain diri kita, melihat anak bini kita sedang melakukan suatu pekerjaan, maka kita yakini bahwa dia digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ikhlasnya menurut orang awam, orang yang pemula. Jadi di situ kita nafikan namanya ada kudrat iradat daripada makhluk, kemampuan dan kekuasaan daripada makhluk. Sedangkan seandainya dia ada iradat, ada kudrat, itu sekedar hanya majharnya saja, hanya sekedar pinjamanan saja, ataupun hanya bayangan saja, tapi bukan hakikatnya. Nah, itu kita yakini dong. Makanya kalau kita melihat satu perkara, melihat makhluk, melihat diri kita, melihat alam semesta, maka kita dihajatkan adalah yang dilihat bukan diri kita ataupun makhluk tersebut, akan tetapi kita terusakan bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kelihatannya dia bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat, tetapi kita yakini ke dalamnya bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita misalnya ada panas matahari, kalau kita bilang kita menjemur pakaian, panas, kemudian gara-gara panas pakaian kita jadi kering, itu namanya masih perkataan syirik. Nah, jadi kita harus hati bahwa panas ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian majharnya ataupun gambarnya adanya matahari, karena matahari pun musyakharatun bi amri, dia ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia alat untuk pemanas. Nah, itu kita yakini itu. Jadi kalau kita melihat satu perkara, jangan sampai di situ saja kita berhenti, kita lanjutkan ke atas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meminjami, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menundukkan. Tapi ini sekedar paham dulu.
Tapi kalau diberi oleh Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada paham ataupun rasa, maka tandanya orang tersebut kada bisa memprotes. Kada bisa memprotes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kada bisa mengatakan seandainya bagaimana, kenapa. Bahkan tidak ada di hati pun rasa marah walaupun dengan makhluk tersebut. Pertama, dia lihat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapain saya marah kan? Nah gitu. Itu kalau sudah diberi oleh Allah Ta'ala rasa jauh namanya. Selain kita paham, tahu ilmunya, kalau tahu ilmunya nih hanya sekadar dipikirkan, pikir kemudian direnungkan, dipajam, hanya paham. Itu ketika kita masih mendengar dari ilmu. Tetapi kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah dari dalam, maka langsung menjadi tabiat ataupun menjadi watak seseorang tersebut. Wataknya kada lagi marah, kada lagi sarik, kada lagi protes, kada lagi mengatakan seandainya bagaimana, harusnya begini. Tidak lagi dia seperti itu. Karena apa? Diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung diberikan makam namanya. Diganakan kalau bahasa Banjar, didiamakan, orang itu bertauhid namanya. Tapi tauhid di sini tauhid masih tingkatan awal. Nah, itu saja kita lupa kalau menjadikan seperti itu. Ini awal masih tauhidnya. Beramal masih ada harapan. Jadi di sini harapannya bisa gara-gara beramal mendapatkan ketenangan tujuannya, dimudahkan rezekinya, disihatakan badannya. Itu namanya ikhlasnya orang awam. Kalau yang lebih khusus lagi, inya tuh kada hendak ibaratnya masalah dunia, kada hendak masalah hasil daripada beribadah, dapatkan rezeki atau sehat badan, kada maunya hanya diharapkan hanya di akhirat saja nanti, yaitu surga. Itu tahapan yang kedua adalah khusus. Kalau yang awam tadi kan ada imbel-imbelnya di dunia dan masuk surga juga. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Jadi orang-orang ini udah ada bagiannya. Kalau orang tadi masih mengharapkan ada embel-embel di dunia, ketenangan misalnya kan, masih minta rezeki lewat ibadah. Nah, ada kita nih beribadah, mudahan rezeki katanya nanti sholat Isra. Nah, itu berarti ikhlasnya orang awam. Itu pun kita untung kalau diberikan oleh Allah Ta'ala bisa istiqomah. Masalahnya keikhlasan ini itu adalah Allah Ta'ala yang memberikan. Nah, tetapi kalau kita jadi orang awam tadi itu syukur benar. Karena di bawah daripada orang awam adalah bahaim, yaitu hewan, binatang. Nah, jadi awam paling rendah, di rendahnya lagi yaitu bahaim, yaitu binatang. Ini kada tahu aturan tuh. Tapi alhamdulillah kalau kita ditingkatkan orang awam tadi, kita istiqomah beribadah, walaupun hendak surga, walaupun hendak jauhkan dari neraka, walaupun dimudahkan rezeki, niatnya, walaupun dimudahkan rezeki apapun, dimudahkan daripada usahanya, gara-gara beribadah atau sholat berjamaah, itu tidak jadi masalah. Berarti kita orang awam, alhamdulillah, kita syukuri aja. Kalau ada orang ibaratnya aku beribadah hendak mendapatkan pahala, nah kemudian dimudahkan rezeki kan, mudah-mudahan disehatkan badan, itu namanya ikhlasnya orang awam. Tapi alhamdulillah kalau kita bisa menggawi seperti itu istiqomah, nanti Allah Ta'ala yang akan menaikkan derajatnya lagi.
Kalau derajat yang kedua tadi adalah inyani kehendak surga, kehendak dijauhkan dari neraka, akan tetapi hanya mencari ridhonya Allah Ta'ala. Ada juga orang seperti itu, tapi itu sangat jarang. Yang banyak di dunia ini nyaman, sehat badan, rezeki meluas, yang dilihat oleh mata nyaman, liur nyaman, guring nyaman, masuk surga pula. itu namanya ikhlasnya orang awam. Kemudian di sini ada lagi ikhlas menurut orang muhibbin, orang yang tersandung cinta. Jadi ikhlasnya orang yang karena kasmaran, kan? Bahasa orang wah ini kasmaran, atau mungkin orang yang sedang rusak, ya bahasa Banjar rusak, karindangan. Ikhlasnya orang karindangan, ikhlasnya orang yang rusak hatinya dengan yang dituju, yaitu apa? Ikhlasnya orang yang muhibbin nih, Allah ya'mala amalan li'ajil nafsi wa illa dakha alaihi mutabaqatul ibadi. Jadi dia beramal nih kada ada niat minta diganti ataupun minta balasan kada. Orang yang bujur-bujur cinta dong, kada ada niat untuk minta balasan. Itu ikhlas yang orang muhibbin. Seperti ada seorang ibu sayang dengan anaknya, kan, itu mengasih, memberi, dia tidak ada niat minta dibalaskan. Nah itu muhibbin, ikhlasnya orang muhibbin. Ini wali sudah, wali ba'amal, tidak ada yang dimaksud, tidak ada yang dituju. Ini wali sudah, pangkatan muhibbin ini wali. Diberi Allah Ta'ala namanya maqam mahabbah. Mahabbah kemarin sudah kita bahas masalah warithatul ahwal, yaitu yang ada bergeritik di dalam hati ataupun ahwal-ahwal dari hati. Ini bermacam-macam. Ada muhibbin, ada khazan, ada khawf, ada raja, dan lain sebagainya. Jadi tergantung suasana yang ada di dalam hati. Jadi kalau seandainya dia tuh ibaratnya diberi oleh Allah Ta'ala kedudukan maqam mahabbah, maka cintanya tuh luar biasa, tidak terkesan dengan keadaan. Yang syair kemarin kan, waman sariba kasal khamara waqad sakara waman sakara tawassa'a fi kalamihi. Barang siapa yang dia minum mahabbah segelas dari mahabbah, maka dia akan mabuk jatuh cinta. Barang siapa yang sudah jatuh cinta, maka dia akan mabuk. Dan barang siapa yang mabuk, maka pembicaranya sudah melantur. Orang-orang yang mabuk dengan Allah Ta'ala itu banyak, di kitab-kitab banyak. Tetapi itu kada jadi patokan, karena orang tuh lagi jatuh cinta, kada kawa pandirnya dipakai. Nah begitu juga ilmu ketuhanan. Makanya kalau kada ahli membaca kitab, kada ahli menilai daripada yang dibicarakan itu, bisa tak salah kita. Orang sedang mabuk dipakailah oleh kita, kada kawa. Sakartu bi khamril hawa wan dharam bi hubbi nabi limadha yul'an
wa man kana misli mu'anna mudhanna bihubbi nabi limadza yulam. Nah, ada syairnya tuh. Jadi katanya kalau kami sedang mabuk, ini ulama lah. Kemudian kami karam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta kami ini luar biasa dalamnya. Maka orang-orang ahli fikih menganggap kami adalah kami ini orang yang bodoh, menghina mereka dengan kami. Kalau seandainya toh kata beliau, mereka itu sama seperti kami yang kami alami, maka dia akan juga merasa seperti kami. Susah hidup, kurus kering kami. Tapi gara-gara mereka kadang mengalami benahang, coba mengalami seperti kami. Kami ini kada tapian guring, kada tapian makan, kada hendak bergaul karena saking jatuhnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau orang berpikir orang yang jatuh cinta ini adalah orang yang mabuk, maka kadang-kala diambil patuhan perkataannya maranyau. Itu orang yang jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Makanya guru-guru kami menganjurkan kepada santri kalau baca kitab itu harus dipilih-pilih dulu. Mana kitab yang untuk orang yang bakal, mana kitab untuk orang yang sedang mabuk. Karena orang mabuk di sini kadang-kala diambil sagan umum, harus sagannya seorang aja. Nah, makanya di sini ada bahasa orang tuh ibarat orang nih dalam keadaan paham ittihad dan hulul atau wahdatul wujud. Nah, itu ada pembahasan kita tuh. Seperti contohnya dalam kitab Ihya Ulumuddin di zaman Nabi Sulaiman, ada mendengar Nabi Sulaiman ini mendengar burung merpati bepandir lawan pasangannya. Ujah nang laki, kenapa ikan jadi muka masam sama aku? Kenapa jadi kamu menghindar dari aku? Bahwa aku ini jatuh cintanya luar biasa dengan engkau. Nah, kata merpati. Seandainya engkau tuh tahu bahwa aku ini mampu membalikkan langit ke bawah, bumi ke atas. Ujar Nabi Sulaiman, umay harapnya. Nah. Ditegur oleh Nabi Sulaiman, kenapa engkau seperti itu ngomong? Dijawab oleh merpati, Fiani kada tahu kan, uluni sedang jatuh cinta dengan burung merpati bibinian. Jadi uluni kada kawa diambil patukan, salah pun mengambil patukan. Ada contohnya juga di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Orang ini wali berdoa, ya Allah, turunkanlah ajab lawan aku. Ini wali. Ini kada sadar. Tapi ada orang yang pintar deh. Ada tapin pintar kira-kira. Mau umpat dia juga berdoa, ya Allah turunkan ajab sama aku. Bujur-bujur karena ajab. Kemana-mana membawa penyakit. Orang yang berdoa tadi wali, ini kada sadar. Mau umpat dia juga di belakang. Umpat wali tersebut. Akhirnya kabul dua sidin. Yang wali tadi orang kada sadar. Iya, sudah akrab sekali dengan Allah Ta'ala, kada dijarak lagi dengan Allah Ta'ala. Orang yang kada wali tadi umpatan akhirnya mudarat jadinya.
Ibaratnya orang yang jatuh cinta, ikhlasnya orang jatuh cinta lah. Kalau kita bukan jatuh cinta, belum. Kita ini adalah dituntut hanya tauhidnya orang awam aja. Bagaimana melihat sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat kita. Kalau hendak juga ibaratnya hendak melanjutkan tauhidnya harus berguru. Harus berguru. Guru tadi yang wasil, yang wasil tadi artinya yang sudah sampai. Yang kedua harus ahli. Yang ketiga harus ada izin. Nah, 3 perkara itu yang kalau memang hendak menindaklanjuti tauhid tersebut. Kemudian ikhlas yang nomor 3 kata beliau adalah ikhlasnya al-muwahhidin, yaitu ikhlasnya ahli tauhid. Bukan ikhlasnya orang bertauhid, ini harus beda kita. Kalau orang bertauhid itu orang yang dari awam, nah kayak tadi di atas tadi yang dijelaskan tadi, itu bertauhid bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala, itu bertauhid ngaranya. Tetapi kalau yang di sini adalah bertauhid ahli tauhid. Kalau ahli tauhid ini orang yang sudah makrifat, orang yang sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa orang yang dijemput oleh Allah taala tadi adalah orang yang dibina wa yu'allimukumullah. Allah taala yang langsung melajari. Allah taala langsung melajari. Tetapi ujar Imam Al-Ghazali, bagi siapa orang beriman di hidupnya tuh belum pernah berkalam dengan Allah Ta'ala, Iya tujuannya itu adalah sampai berkalam-kalam dengan Allah Ta'ala. Orang bertauhid itu berkalam dan mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman lewat hatinya. Bukan mendengar dari orang. Kalau mendengar dari orang itu ibaratnya itu adalah ilmu lewat panca indera. Itu kalau ada ahli yang tukang bawa, kita kena tipu. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala langsung berkalam lewat hatinya, itu tidak ada lagi tipu-tipuan. Hidin yang tukang ulah, hidin yang tukang jaga, hidin yang tukang memberitahu, dan hidin juga yang memberikan rezeki semuanya. Jadi kata Imam Al-Ghazali, orang beriman tuh belum berkalam-kalam dengan Allah Ta'ala, kaina paling kada akhir hayatnya kawa mendengar hatinya nih Allah Subhanahu wa taala berfirman lewat hatinya. Malikul Jabbar, nasma'u kalamahu Khaliqul Jabbar. Nah, itu ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ada harapan kita nih orang-orang beriman nih. Kada pernah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, paling kada akhir ujung umur kita Allah Ta'ala memandiri kita. Itu ada kitabnya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Babul Syukur wa Syukur, Babul Sabar wa Syukur. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, bab tentang syukur dan sabar. Ada di situ disahkan bahwa ada jaminan orang-orang beriman kalau dia belum juga tertamu dengan Allah Ta'ala, mendengar Allah Ta'ala berfirman, paling kada akhir hayatnya dapat mendengar hatinya Allah berfirman dan langsung mempelajari tauhid. Tauhid Allah Ta'ala langsung mempelajari, kada lewat nabi, kada malaikat-malaikat, kada melewati wali lagi, Allah Ta'ala. Karena dikatakan dalam kitab Minhajul Abidin,
Kalau masalah syariat, khatar namanya, khatar kan di hati ini khatar namanya. Kalau urusan yang zahir, masalah syariat, itu bisa saja yang membisiki Nabi, bisa saja membisiki wali, bisa saja membisiki malaikat. Tetapi kalau masalah tauhid itu khusus Allah Ta'ala. Jad wajibul wujud. Jad wajibul wujud. Yang paham hanya roh saja. Yang paham hanya roh saja dengan jad tersebut. Karena sebelum manusia diletakkan berbentuk jasad nih, roh nih hampir setiap hari dengan Allah Ta'ala tuh binanduk waktu dalam roh. Nah, setiap hari berjumpa dengan binanduk. Tapi kata Imam Abdul Qadir Jailani, gara-gara dosa saja yang tahalang akhirnya kita kada bertemu dengan Tuhan. Kada bertemu dengan Tuhan. Nah, kemudian ikhlasnya orang yang bertauhid tadi, ahli tauhid, adalah khurujul khalqi 'anan najri ilaihim bil af'ali wa tarkis sukun wa istirahati bihim bil ahwal. Jadi di sini orang ahli tauhid beribadah kadang apakah inya itu kada merasa diri lagi. Nah, hilang sudah orang panak sudah orang tuh ataupun bakal. Ini pun orang wali sudah, bukan orang kita biasa. Kita ini hanya membacakan menahan bahwalah orang yang sudah tinggi itu seperti ini, kada merasa lagi. Kalau masalah surga atau neraka ataupun keinginan itu kada lagi dah, lewat dah. Nah, yaitu ibadah yang ini hanya kada merasa lupa, kada merasa. Dan ini bil ahwal, bila-bila masa orang Malaysia itu kapan-kapan saja, bukan setiap saat juga. Nah, ada waktunya di antara berapa waktu itu ada yang hilang rasanya tuh. Ada merasa lagi ada bil ahwal, bila-bila masa aja. Faijan أخمل العبد نفسه وألجمه التودع والمزلمة واستمر على ذلك حتى صار له خلقا وجبلة بحيث لا يجد لضعفه علما ولا لمجلته طعما فحينئذ تزكى نفسه واستنير بنور إخلاص قلبه وينال من ربه أعلى درجات الخصوصية ويحصل على أوفر نصيب من المحبة الحقيقة. Nah, ini tuntutan seorang murid ataupun orang yang berguru tadi, yaitu dia ini harus namanya humul, yaitu menghilangkan, menyamarakan diri. Jangan sampai berkisah ataupun bercerita ataupun nampak oleh orang-orang dalam masalah kebatinan ataupun masalah ibadah. Dan dia haruslah berkeadaan tawaduk. Nah, tawaduk di sini bukan ibaratnya perkataan tawaduk ataupun gerak tawaduk. Nah, akan tetapi di sini yang dimaksud adalah hati tawaduk, merasa rendah, merasa hina, merasa kurang, merasa berhajat. Itu tawaduk. Bukan pandirinya tawaduk, aku nih aja orang biasa aja. Aku nih hanya imam masjid ya. Nah, itu bahasa kan. Yang dimaksud di sini adalah hatinya. Orang yang seperti pandirnya aku ini orang biasa, tapi kalau diremehkan orang, sarik tidak. Itu bukan tawaduk namanya.
Itu berbicara tawadu untuk dimuliakan. Sombong juga ujungnya. Jadi maksudnya tawadu di sini adalah merendahkan diri, menghinakan diri. Karena kata Imam Al-Ghazali, apa yang perlu kita muliakan? Kita ini dari asal usul dari mana? 2 kali keluar dari lubang yang hina, dihidin kan. Kemudian nanti mati kita pun jadi bangkai yang hina, dari bangkai yang hina. Dan sekarang pun kita, kehidupan kita nih, kemana-mana yang kita bawa adalah barang yang hina. Semua lubang yang ada dalam diri kita tuh, kalau kita korek-korek hina seperti apa yang kita mau muliakan diri kita? Kata Imam Al-Ghazali, untuk tahu diri itu. Apa anak dimuliakan? Sebenarnya titipan, napas titipan, kekuasaan titipan. Kemudian ila ajali musamma, ada waktunya kita sampai habis. Apa aja Imam Ghazali yang hendak dimuliakan? Itu caranya kita tawadu diri kita, menghinakan diri kita tuh kayak itu. Kemudian bagaimana mau memuliakan orang lain? Caranya bagaimana kata beliau? Nah, anggap saja orang lain itu anak raja, sedang kita ini pegawai raja. Dan kita perlu hajat dengan raja, minta dinilai dan minta upah. Kalau seandainya orang lain tersebut anak raja tadi ada kekurangan, itu kada jadi masalah karena dia anak raja. Kita nih hamba saya, abdon. Nah, makanya di sini kita jadi abdon, bukan menjadi Tuhan. Pelajaran apa saja harus jadi abdon. Bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Jadi syaratnya mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, jadi hamba dulu. Waktu Isra Mi'raj jadi hamba. Ibadur Rahman yamshuna 'alal ardi hawnan idza khatabahumul jahilu qalu salama. Ibadur Rahman jadi hamba, di muka bumi jadi hamba, kemudian ya jadi hamba dulu. Nyaman kita jadi hamba. Tandanya jadi hamba tadi yaitu kada memprotes, kada pesarik, kada menggerunum. Iya, kadang-kadang menggerunum di mulut. Menggerunum bahasa Indonesia ngomel ya. Menggerunum bahasa Banjar. Dalam mulut kada mengomel, tetapi dalam hati. Nah, ini yang bahayanya. Hadis nafsi ya. Ya kan ada yang makanya dalam sholat tuh ngalih mencari khusyuk, ngalih benar, kada bepandir di mulut, sakanya di hati bepandir. Nah, sedangkan tuntutan daripada khusyuk adalah kada bepandir, sakanya bepandir di hati. Bepandirakan tadi masalah gawia, masalah keperluan. Ada ingat lagi bacaan namanya hadis nafsi. Jadi salah satunya orang tadi menghinakan diri adalah inya kada memprotes, kada mau tersinggung, kada mau
kada mau mencari kemuliaan. Berat bang ya Allah. Berat aja lah. Nah, tasinggung kada bisa, marah kada bisa, karena hina bang diri dan seorang hamba. Dan itu ibaratnya merasa seorang hamba tersebut terus menerus, kada wayah-wayah kada bangun gure jadi hamba, handap gure jadi hamba. Wastamara ala jalika hatta sara lahu khuluqan wa jublatan. Jadi kalau seorang murid tadi istiqomah terus menerus, inya menghinakan diri, maka itu akan menjadi sifatnya nanti. Makanya ada riyadah, ada latihan, ada mujahadah. Semua tarekat-tarekat itu ada latihannya supaya menghinakan diri, supaya ibaratnya diri itu hina jadi seorang hamba. Ada caranya. Makanya Ujah Ulun Sumenang itu di Imam Ghazali itu ada mengisahkan orang bahari, orang zaman dulu mau hidup terhina, nah, maka mencari tukang upah supaya menghinakan di halayak ramai, menyambati inyanina diupah orang tadi. Nah kita nantilah kalau aku di masjid upah jam 500.000, tapi sambati akulah. Sambati pungul bangsat misalnya. Kada bisa dipadahkan supaya aku nanti jadi latihan. Jadi kada terkesan lagi dengan pujian orang, kada terkesan lagi dengan hinaan orang. Kita ini kira-kira lapah banar menggawe kayak ini kan. Lapah banar. Untuk menghinakan diri nah. Iya. Sedangkan belajar tauhid itulah tazkiyatun nufus litaslihi salik minar riya wal ujub wa takabbur. Maksud daripada belajar tauhid adalah menghilangkan perasaan terpuji. Itu tujuan supaya menjadi ikhlas, supaya menjadi bersih. Itu tujuannya belajar tauhid. Kalau masih paragihan bahasa Banjar merasa itu ibaratnya belajarnya belum sampai. Belajar tauhid tujuannya adalah menjadi orang yang hina. Itu tujuannya. Kalau sudah kata beliau seorang murid ini melatih dirinya menjadi orang yang hina, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, dan dia istiqomah terus menerus, maka dia akan mendapatkan hasil. Hasilnya apa? Tadajka nafsuhu, maka bersihlah daripada diri dia. Yang dapat dulu hasilnya dapat bersih diri dia. Kemudian bersinarlah keikhlasannya daripada orang tersebut. Bersinarnya. Dan dia mendapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala a'la darajatil khususiyah, mendapat kekhususan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsulu ala qarbi nasibi min mahabbah hakikah, dan dia mendapatkan derajat mahabbah yang sebenar-benarnya, yaitu martabat hakikat. Nah, tapi latihannya tadi supaya ikhlas. Ikhlas tadi adalah salah satunya menghinakan diri. Panjang kita latihannya dong. Dan menjadi watak, bukan sekali-sekali. Jadikan watak, jadikan pribadi, dijadikan apa namanya, watak pribadi, kebiasaan, apalagi menjadikan kebiasaan adat orang tuh ibaratnya bujur menghinakan diri, bukan menghinakan diri pandiran.
Salah satunya menghinakan diri, kada mau minta dipuji. Dipuji orang, berdiam saja hidin, kada terkesan. Menghina, kada terkesan juga, kada panas telinga kan. Ini latihan ini. Tetapi hasilnya bersih hati, hasilnya derajat Allah Ta'ala berikan, hasilnya lagi adalah mendapatkan hakikat mahabbah. Kayak apa kan? Ini rahasia Allah Ta'ala. Dan orang ini mendapatkan hakikat mahabbah itu bukan musiman, menjadi begana, berdiam, maqam namanya. Makamnya ini berdiam, lain musiman. Kalau musiman tuh halnya musim-musiman. Kalau ini begana, ibaratnya tuh ibarat pangkat tuh ini dinikahkan pangkat. Nah, tapi pangkat tuh ibaratnya bisa benaik lagi ke atas. Nah, ini benaik terus. Orang hakikat benaik terus. Ada aja ngarnya kita. Makanya ulama bilang tuh ada 1000 makam yang harus dilewati. Banyak lagi perjalanan kita nih. 1000 jalan lagi yang kita tempuh. Nah, di ikhlas ini saja kita kira-kira lulus lah ya, untuk menghinakan diri. Kemudian beliau berkata lagi, wa mata jalla fi nafsihi wa tada'a 'inda nafsihi falam yajid lazatahu ta'aman wala didafihi hasan faqad sara al-jullu wa tawaddu'u qaul. Seandainya orang sudah menjelanakan menghinakan diri, bertawadu, tapi sekalinya belum dapat pangkatnya ini belum dapat, ada hasilnya misalnya, maka kata beliau sesungguhnya tawadu itulah dapat hasilnya, menjadi sifat tawadu itulah. Karena sifat tawadu dingalih, man tawadda'a lillah rafa'allah. Barang siapa yang bertawadu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala akan naikkan pangkatnya. Fahaja la yaqrajamu min al-khalqi liwujudin naqsi bi nafsihi wa la yuhibbu al-mad minhum li faqdil qadri wal manzilati fi nafsihi fasarat ajullatu wa du'fatu sifatan lahu. Jadi karena menghinakan diri ataupun tawadu, kada sabartan orang suka. Nah, karena mengurangi status, kewibawaan, statusnya hilang, menjadi hina. Karena orang yang menghinakan diri, yaitu salah satunya tanda kada suka pujian. Karena apa? Jadi kada suka pujian, merasa dirinya dipakdil qadri, kada ada punya kekuasaan pang aslinya. Wal manzilati, dan kada berisi pangkat. Apa yang hendak dimuliakan? Kita kisahkan tadi kan, asal usul, kemudian kembalinya yang saat sekarang ini. Apa yang kita bawa hanya kehinaan saja. Hendak mengandalkan ibadah lah. Ibadah pun masih ada ikhlas ataupun kada khusyuk. Apa yang hendak diagungkan diri kita tuh kada difaqdil qadri, kada ada apa-apanya kekuasaan. Ini bahas masalah ikhlas pembiang. Kena bab yang lain ada lagi kena.
La tufarriqu lazimatun li jumuli jubalati lizabali wal kasahati lil kasahi wa huma san'atani lahu kasairi sana'i wa rubama fakharu bihuma li'am nazar ila naqsihima fahajihi wilayatun azimatun lahu min rabbihi qad walahu ala nafsihi wa malakahu alaiha faqarraha bi'azzihi wa haja maqamun mahmudun mahbubun wa abadahu maqamul muqasafah. Jadi kata beliau di sini, orang tunah ikhlas seperti apa garang ikhlas itu? Kata beliau di sini sama seperti orang membuang kotoran di WC. Setelah bersih keluar. Ingat kada lagi kan yang dikeluarkan? Bahasa beliau gini. Seperti orang ke WC, hembah keluar, bebasuh, kada ingat lagi. Itu ikhlas tuh. Kada pernah ingat lagi. Kada memandang lagi malah imba dibuang, kada dipandang lagi, kada dihiraukan lagi, kada diingat-ingat lagi, kada memuji-muji lagi. Kata beliau, kalau seandainya orang itu seperti ini, kada memandang lagi, itu adalah mendapatkan kedudukan yang sangat mulia, maqamun mahmuda. Dan setelah dia mendapatkan maqam mahmuda, nanti dia akan mendapatkan maqamul muqasyafah bi asraril ghuyub, maka diberikan oleh Allah Ta'ala anugerah, yaitu kasab, bisa melihat alam yang gaib. Nah, ada orangnya kayak itu tuh banyak. Salah satunya tadi ma'amalakan lewat ikhlas. Kina ada lewat ikhlas, hasilnya bisa mukasafat. Kina ada hasilnya lewat sabar, mukasafat juga. Kina ada hasilnya daripada syukur, bisa mukasafat, bisa kasaf. Kina hasilnya daripada orang ahli sedekah, bisa juga kasaf. Hasilnya daripada orang ibadah yang lainnya, ataupun baik sangka ataupun husnuzon, itu ada hasilnya kasar juga. Nah, tetapi di sini masalah pembersihan tadi yaitu ikhlas, maka orang ini nanti dia akan mendapatkan kasab. Nah, kasab tentang alam lain, alam dunia. Bisa bertemu dengan Nabi, bisa bertemu dengan wali, bisa bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia, bahkan bisa naik ke langit, bisa ke lahul mahfuz, bisa ke alam barzah, ke kubur, dan bisa berpandang, bahkan bisa berguru dengan orang tersebut. Nah, itu ada orang yang seperti itu banyak. Namanya adalah mukasyafat ataupun futuhul arifin. Dibukanya tirai, futuh namanya, futuh. Insyaallah lah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita orang yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan diri kita nih belajar supaya bisa ikhlas, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala usaha kita dan disehatkan penyakit-penyakit kita. Bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik, nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma ja'alna minal mukhlishin al-aminin. Allahumma ja'alna min ahli al-ibadah
min ahli ilmi, min ahli yaqin, min ahli iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.